Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Permata Bunda, NPM 21100134111112. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta Padang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang proses daur nitrogen. Sebelum kita masuk ke dalam proses daur nitrogen, terlebih dahulu saya akan menjelaskan itu apa nitrogen dan apa itu siklus nitrogen. Nitrogen adalah salah satu unsur yang berpengaruh penting bagi kehidupan makhluk hidup. Namun, makhluk hidup tidak bisa langsung mengambil nitrogen dari udara, karena untuk mengambil nitrogen membutuhkan energi yang cukup kuat. Dan kemudian apa yang dimaksud dengan siklus nitrogen? Siklus nitrogen adalah proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Dan di sini adalah proses secara singkat. Yang pertama yaitu amonifikasi, adalah proses penguraian amonia menjadi N2. Nitrifikasi adalah proses pembentukan asam nitrat dari amonia. Nitritasi adalah proses pembentukan asam nitrit dari amonia. Nitratasi adalah proses pembentukan asam nitrat dari asam nitrit. Fiksasi adalah proses pengikatan gas oksigen atau N2 bebas di dalam tanah. Dan terakhir yaitu denitrifikasi, adalah pelepasan gas oksigen bebas ke udara. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan apa itu proses daur nitrogen. Nitrogen bebas di udara dapat dipecahkan dengan bantuan energi petir. Energi petir dapat memicu terjadinya reaksi nitrogen dan oksigen sehingga terbentuknya senyawa NO2 dan NH2. Senyawa NO2, NH2 ini turun bersama air hujan yang diserap ke dalam tanah. Nah, di dalam tanah ini terdapat beberapa proses organisme yang mengikat nitrogen, diantaranya yaitu bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium ini bersimbiosis pada akar tumbuhan kacang-kacangan. Pada saat bakteri Rhizobium ini mengikat nitrogen, tumbuhan inangnya akan menjadi subur. Tidak hanya bakteri Rhizobium saja, masih ada bakteri lain yaitu bakteri proteobakteri yang juga mampu mengikat nitrogen di dalam tanah. Nah, proses inilah yang menjadi salah satu faktor tersedianya nitrogen di dalam tanah. Bukan itu saja, hewan dan tumbuhan juga merupakan salah satu faktor tersedianya nitrogen di dalam tanah, karena di dalam jasad hewan dan tumbuhan yang telah mati ini terdapat asam amino dan protein yang tersusun dari zat-zat nitrogen. Kemudian jasad hewan dan tumbuhan ini akan diuraikan oleh dekomposer yaitu fungi dan bakteri sehingga terbentuknya nitrogen di dalam tanah. Nitrogen di dalam tanah ini akan diuraikan kembali menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Setelah itu, amonium ini diubah menjadi nitrat melalui proses nitrifikasi. Sebelum amonium ini diubah menjadi nitrat, terlebih dahulu amonium diubah menjadi nitrit melalui proses nitrifikasi yang dibantu oleh bakteri Nitrosomonas. Sehingga setelah terbentuknya nitrit ini, nitrit diubah lagi menjadi nitrat melalui proses nitrifikasi yang dibantu oleh bakteri Nitrobakter. Kemudian setelah terbentuknya nitrat ini, nitrat akan diserap oleh tumbuhan sebagai proses penyusunan makanan. Proses ini disebut dengan proses asimilasi. Tapi nitrat yang digunakan tidak secara keseluruhan, masih ada nitrat yang tersisa di dalam tanah. Jika tanah kekurangan oksigen, maka nitrat yang tersisa ini akan diubah menjadi nitrogen yang diubah oleh bakteri denitrifikasi.
nitrogen yang telah diubah akan dibuang ke udara atau akan dilepaskan ke udara melalui proses denitrifikasi. Nah, begitulah cara makhluk hidup mendapatkan nitrogen. Baiklah, sampai di sinilah saya menjelaskan tentang daur nitrogen. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.